Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks bagian yang pertama. Sebelum ke penyetaraan reaksi redoks, terlebih dahulu dilihat dulu mengenai konsep reaksi redoks. Reaksi redoks ini adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Bila dilihat dari sisi elektronnya, reaksi reduksi adalah reaksi yang menangkap elektron. Sementara itu, reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Kalau dilihat dari sisi elektronnya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Bisa dilihat di contoh ini, reaksi reduksi, biloksnya turun dan elektronnya berada di sebelah kiri karena ini adalah reaksi penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi, dilihat di sini biloksnya naik dan elektronnya berada di sebelah kanan, tanda panah, karena ini adalah reaksi yang melepas elektron. Penyetaraan reaksi redoks. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Agar lebih dipahami, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita diminta menyetarakan reaksi redoks berikut ini di dalam suasana asam dan basa. Suasana asam nantinya akan ditunjukkan dengan adanya ion H+, sedangkan suasana basa ditunjukkan dengan adanya ion OH-. Kita lihat langkah pertama di dalam menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks, yaitu membagi reaksi menjadi dua bagian dengan memperhatikan unsur-unsur selain O dan H. Jadi dilihat di sini ada unsur AS dan unsur Cr. Ini adalah unsur-unsur selain O dan H. Di sebelah kanan juga ada AS dan ada Cr. Lalu kita pasangkan antara Cr di sebelah kiri dengan Cr di sebelah kanan, sehingga menjadi reaksi Cr2O72-, jadi dituliskan semuanya, kemudian di sebelah kanan tanda panah Cr3+. Selanjutnya reaksi yang kedua adalah AS, kita pasangkan di kiri dengan di kanan, sehingga reaksi kedua menjadi H3ASO3 menjadi H3ASO4. Jika Anda ingin reaksi ini menjadi reaksi pertama dan yang ini menjadi reaksi kedua, tidak masalah. Yang penting pasangannya sudah benar. Cr berpasangan dengan Cr atau pasangannya harus unsur yang sama. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua mengatakan setarakan jumlah atom O dan H, atom selain O dan H dengan menambahkan koefisien. Atom selain O dan H yaitu Cr dan AS. Kita hitung jumlah Cr. Pada reaksi pertama di sebelah kiri, Cr ini jumlahnya 2, ditunjukkan oleh angka kecil atau indeks di bawah Cr. Jadi Cr di sebelah kiri ada 2. Sementara itu Cr di sebelah kanan ada 1. Jadi 3+ ini bukan jumlah Cr, tetapi muatan. Ya, jadi Cr di sebelah kanan ada 1. Karena jumlahnya tidak sama, maka harus kita samakan dengan menambahkan koefisien. Di mana ditambahkan koefisien? Di ruas yang lebih kecil jumlah Cr-nya. Berapa jumlah koefisien yang kita tambahkan? 1 ini dibuat sama dengan 2, berarti 1 ini harus dikalikan dengan 2. Jadi prosesnya adalah perkalian. Oleh karena itu di sini muncul angka 2. Cr di sini jumlahnya 1, 1 dikali 2, jadi sekarang jumlahnya ada 2. Sudah sama dengan Cr di sebelah kiri. Sementara itu pada reaksi kedua, unsur AS di sebelah kiri jumlahnya 1, karena ini angkanya 1 di sini tidak tertulis, dan di sebelah kanan pun AS-nya 1. Jadi jumlah AS di kiri dan di kanan sudah sama, sehingga tidak perlu menambahkan koefisien. Langkah ketiga, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O.
di ruas yang kekurangan oksigen. Jadi sekarang kita menghitung jumlah oksigennya. Jumlah oksigen di reaksi pertama ada 7, U7. Jadi ada angka 7 di bawah U, maka jumlah U-nya ada 7. Di sebelah kanan tidak ada oksigen, maka kita tulis 0. Jadi, untuk menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O. Di mana kita menambahkan H2O? Di ruas yang kekurangan oksigen. Kita lihat ini di kiri 7, di kanan 0. Berarti di kanan ini kekurangan oksigen. Jadi di sebelah kanan kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Kurangnya adalah sebanyak 7. Jadi di sebelah kanan ini kita tambahkan H2O sebanyak 7. Untuk reaksi kedua, kita hitung jumlah O-nya. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 4. Jadi ruas kiri ini kekurangan oksigen sebanyak 1 supaya sama dengan ruas kanan. Sehingga di ruas kiri kita tambahkan H2O sebanyak 1. Ini hasil untuk langkah ketiga. Langkah keempat, setarakan hidrogen dengan menambahkan H+ di ruas yang kekurangan hidrogen. Kita hitung jumlah hidrogennya. Untuk reaksi pertama, di sebelah kiri ini tidak ada hidrogen. Jadi hidrogennya di sebelah kiri 0. Di sebelah kanan ini hidrogennya ada H2. Berarti hidrogennya ada 2. Karena ada koefisien 7, maka dikalikan 2 kali 7. Sehingga jumlah hidrogen di kanan ada 14. Menyetarakan hidrogen dengan menambah H+ di ruas yang kekurangan hidrogen. Jadi ruas kiri kekurangan hidrogen sebanyak 14 supaya sama kiri dengan kanan. Di ruas kiri kekurangan hidrogen sebanyak 14 sehingga di ruas kiri ini kita tambahkan 14 H+. Sementara itu reaksi kedua, kita hitung jumlah hidrogen seluruhnya di sebelah kiri. H di sini ada 3, H di sini ada 2. Jadi jumlah hidrogen di sebelah kiri ada 5. Sementara itu di sebelah kanan hidrogennya ada 3. Jadi di ruas kanan ini kekurangan hidrogen sebanyak 2. Maka dari itu di sini sebelah kanan kita tambahkan 2H+. Langkah kelima adalah menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Jadi kita hitung dulu muatan di masing-masing spesies ini. Di sini Cr2O7 2-, jadi muatan itu adalah 2-. Jadi muatan itu adalah yang tanda plus minus di atas. Jadi di spesies Cr2O7 2-, muatannya adalah negatif 2. Di spesies 14H+ ini muatannya adalah 1+. Dikalikan dia dengan koefisiennya yang 14 ini, berarti plus 1 dikali 14, sehingga menjadi positif 14. Minus 2, negatif 2 dengan positif 14 ini dijumlahkan sehingga menjadi positif 12. Di sebelah kanan muatannya dapat kita hitung 3+ dikali 2 sehingga menjadi plus 6. Ingat, ini dikalikan ya, plus 3 dikali 2 sehingga menjadi plus 6. Di sini muatannya 0 karena tidak ada plus minus. Plus 6 dengan 0 dijumlahkan sehingga menjadi plus 6. Jadi di sebelah kiri total muatannya adalah plus 12, lebih besar daripada di kanan, plus 6. Oleh karena itu, karena di ruas kiri muatannya lebih besar, maka kita tambahkan elektronnya di ruas kiri. Di ruas kiri. Berapa banyak elektron yang ditambahkan? Caranya adalah lihat angka plus 12, jumlah muatan yang lebih besar ini harus dikurangi berapa supaya hasilnya menjadi plus 6, jumlah muatan di sebelah kanan. Jawabannya harus dikurangi 6. Oleh karena itu,
Di sini ditambahkan sebanyak 6 elektron. Dengan cara yang sama, untuk reaksi kedua, kita bisa hitung muatannya. H3ASO3 tidak ada tanda positif negatif di sini, maka muatannya 0. H2O juga muatannya 0. H3A 0 dijumlahkan dulu dengan 0, maka jumlah muatan di sebelah kiri adalah 0. Lalu di sebelah kanan H3ASO4 ini muatannya 0, kemudian 2H plus ini muatannya plus 2. Plus 2 dari mana? Dari plus 1 dikalikan koefisiennya yaitu 2. Plus 1 kali 2 adalah plus 2. Lalu dijumlahkan, 0 dijumlahkan dengan plus 2 hasilnya adalah plus 2. Jadi jumlah muatan di kanan ini lebih besar daripada di kiri. Oleh karena itu elektronnya kita taruhkan di sebelah kanan. Berapa banyak elektron yang kita tambahkan? Caranya, jumlah muatan yang lebih besar, yaitu plus 2, dikurangi berapa supaya hasilnya sama dengan 0. Jumlah muatan di kiri harus sama dengan di kanan. Jawabannya plus 2 harus dikurangi 2 supaya hasilnya 0. Oleh karena itu di sini muncul angka 2. Jadi reaksi kedua elektronnya ditambahkan di kanan sebanyak 2 elektron. Reaksi yang pertama ini disebut reaksi reduksi karena elektronnya ada di kiri. Reaksi yang kedua ini disebut reaksi oksidasi karena elektronnya ada di kanan atau dilepas. Langkah keenam adalah menyamakan jumlah elektron pada reaksi pertama dan kedua dengan cara mengalihkannya dengan bilangan tertentu. Maksudnya, Anda lihat jumlah elektron pada reaksi pertama dan jumlah elektron pada reaksi kedua. Di reaksi pertama elektronnya 6, di reaksi kedua elektronnya 2. Karena jumlahnya tidak sama, maka Anda harus mencari faktor perkaliannya agar jumlah elektronnya menjadi sama. Maka kita bisa ambil angka di atas reaksi yang pertama, ini kita kalikan 1, sehingga elektronnya nanti tetap 6, dan reaksi yang di bawah kita kalikan 3. Sehingga 2 elektron ini kalau dikalikan 3 menjadi 6 elektron. Sama dengan reaksi yang pertama. Baik, karena reaksi pertama kita kalikan 1, maka semua koefisien pada reaksi pertama ini akan ikut dikalikan 1. 1 kali 1 di sini, maka hasilnya tetap. Ya, 14 ini dikalikan 1, maka tetap 14, dan seterusnya. Karena ini reaksi dikali 1, maka hasilnya tetap. Untuk reaksi kedua, semua koefisiennya akan dikalikan 3. Jadi, ini koefisiennya 1 dikali 3, sehingga muncullah angka 3. Ini koefisiennya 1, H2O dikalikan 3, muncul 3H2O. Di sini koefisiennya 1 dikali 3 juga, maka muncul 3H3ASO4. H plus koefisiennya 2, sini koefisiennya 2 ya, dikali 3, maka muncul menjadi 6H+. Elektron di sini 2E dikali 3, maka akan menjadi 6E. Sehingga di sini elektronnya sudah sama antara reaksi pertama dan reaksi kedua. Langkah ketujuh adalah menjumlahkan kedua reaksi. Jadi reaksi ini diperoleh dari langkah ke-6 tadi, diperoleh hasilnya seperti ini, lalu reaksi ini kita jumlahkan. Caranya adalah zat atau spesies yang sama dan letaknya berseberangan itu dapat kita coret atau kita hilangkan. Contohnya 6E- di sebelah kiri dengan 6E- di sebelah kanan. Jumlahnya sama, spesiesnya sama,
sama-sama ini, sama-sama jumlahnya 6, maka dapat dicoret atau dihilangkan. H plus di sebelah kiri dan di sebelah kanan sama-sama H plus tetapi jumlahnya tidak sama. Maka jumlah yang lebih kecil ini akan habis, jumlah yang lebih banyak ini akan bersisa. 14 dikurangi 6, sehingga di sini ada sisa 8H+. H2O juga demikian. 3H2O di ruas kiri ini akan habis, kemudian di ruas kanan ini akan bersisa. 7 dikurangi 3, maka sisanya ada 4H2O. Kemudian kita tuliskan hasilnya di bawah. Jadi zat yang sudah tercoret tidak lagi kita tulis di bawah. Jadi hasilnya adalah Cr2O72-, ini tetap tertulis di bawah, ini juga tetap tertulis di bawah, ini sudah habis, ini sudah habis, ini sudah habis, bersisa 8H+. Jadi yang kita tulis di bawah sini adalah 8H+. Ya, kemudian ini 2Cr3+, ini turun, sama, ini sudah habis, tersisa 4H2O, kita tulis di bawah. Jadi ini adalah reaksi yang sudah setara dalam suasana asam, ditunjukkan dengan munculnya H+. Langkah ke-8 adalah menambahkan ion OH- di ruas kiri dan kanan sejumlah H+. Ini untuk suasana basah, karena harus muncul ion OH-nya. Reaksi ini adalah hasil dari langkah ke-7. Ya, langkah selanjutnya jika ingin suasana basah adalah menambahkan OH- di kiri dan di kanan sejumlah H+. Kita lihat H+-nya ada 8. Maka kita tambahkan OH- sebanyak 8 juga di kiri dan di kanan. Oke. 8 OH- dengan 8 H+ yang berada di ruas yang sama, ini sama-sama di sebelah kiri, dapat kita gabungkan menjadi 8H2O. 8H2O di kiri dengan 4H2O di kanan ini dapat dicoret. Yang sebelah kiri akan bersisa sebanyak 4H2O. Ya, sehingga hasil akhirnya dapat kita tulis ini. Kita tinggal salin saja ke bawah, H ini dan ini sudah berubah tadi menjadi 4H2O. Ini tetap, ini sudah habis, ini tetap. Jadi ini adalah reaksi yang setara di dalam suasana basah. Demikianlah penjelasan untuk materi ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.